Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Top Just TV. Jumpa lagi bersama saya Abdul Mustajib. Kali ini kita akan memperbaiki speedometer New Vario 125 yang kena sunburn ya, atau layarnya itu jadi tidak terlihat ya. Jadi bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Langsung saja teman-teman, di sini kita tunjukkan untuk proses pelepasan untuk covernya seperti ini. Nah, oke. Jadi kita tarik perlahan, congkel perlahan sampai kondisinya terbuka dengan baik ya sahabat semuanya. Nah seperti ini. Oke, pelan-pelan dan kita dorong naik ke atas. Oke, sudah terlepas ya sobat semuanya untuk covernya. Kemudian kita lanjut di depan. Di sini juga ada skrup. Sobat semuanya bisa lihat ada dua skrup, dua ini di depan. Bisa sobat semuanya lepas ya menggunakan obeng plus seperti itu. Nah seperti ini sudah terlihat untuk bentuk dari cover sepeda motornya atau speedometernya itu sudah terbuka, dan kita lepas penguncinya dua-duanya perlahan ya sobat semuanya. Oke, kita lepas. Ini ada beberapa karet pelindung soket, kita lepaskan ya sobat semuanya. Nah oke, sudah terlihat. Selanjutnya kita bawa ke bengkel. Terlihat ada beberapa skrup lagi. Ini ada 4 skrup ya di belakang. Sobat semuanya bisa melepaskan dengan menggunakan obeng plus. Ini prosesnya seperti ini. Teman semuanya bisa lakukan sendiri di rumah tentunya untuk pelepasan ya, karena ini sangat mudah, tidak perlu keterampilan yang lebih lanjut. Kemudian untuk cover yang depan itu juga ada skrupnya, ada 4 juga. Oke, nah seperti ini, dan kita bisa melepas pelan-pelan. Nah di sini sudah terlihat untuk karetnya ya, jadi untuk silennya, karet pelindung bila kena hujan. Ini ada penguncinya, ini bisa gunakan plastik. Kita congkel pelan-pelan dari pengunci, kita congkel pelan-pelan, kemudian sudah terbuka. Nah seperti ini ya, ada soketnya, jadi untuk maintenance-nya sudah lebih mudah daripada yang lain apabila menggunakan langsung solder ya sobat semuanya. Sobat semuanya bisa lihat di sini adalah proses pelepasan mika ataupun polaris yang sudah terbakar, jadi tidak bisa kelihatan lagi atau menampilkan gambar dengan baik ya sobat semuanya. Kita lakukan langkah berikutnya, yaitu pembersihan seperti ini. Dan langkah berikutnya sobat semuanya adalah pemasangan polaris bagian bawah ya. Di sini menggunakan polaris, sebenarnya hampir sama polarisnya, tapi berbeda, sama tapi berbeda, fungsinya sama tapi berbeda ya. Di sini kita bersihkan untuk polarisnya sedetail mungkin, sebersih mungkin. Ini sudah pemasangan polaris bagian atas, jadi yang atas kita juga perlu membersihkan supaya polarisnya bisa menyatu dengan baik dengan kaca ya, kaca filmnya yang ada gambar itu ya, supaya bisa terlihat. Itu perlu dengan polaris ya, perlu adanya polaris seperti itu ya sobat semuanya.
Jadi kalau tidak dibersihkan nanti tidak akan melekat dengan baik sahabat semuanya. Oke, langkah selanjutnya adalah pasang aksesoris stiker ya. Di sini karena saya ingin menggunakan tambahan aksesoris stiker, maka kita perlu tempelkan bagian bawah, jangan bagian depan. Kenapa bagian bawah? Itu agar tidak terlalu terlihat mencolok seperti itu ya sobat semuanya. Nah, oke, kita kupas bersama-sama untuk stikernya. Oke, biar nanti tampilannya itu bisa ngejreng ya, untuk warnanya itu bisa berbeda dengan tampilan LCD ataupun tampilan monitor, itu lebih bervariasi dan berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jadi untuk variasi aja, ini opsional ya sobat semuanya yang suka otak-atik ataupun memvariasi motornya seperti itu. Nah, seperti ini sudah terpasang, tinggal kita pelirit ya ataupun kita urut seperti ini. Di sini saya menggunakan alat seadanya, jadi mohon maklum karena kalau menggunakan mungkin rekel yang kecil itu lebih halus. Di sini saya menggunakan bekas dari SIM card seperti itu ya sobat semuanya, bekas dari SIM card supaya bisa masuk ataupun sebagai pendorong yang membantu pemasangan aksesorisnya sobat semuanya. Oke, kita teliti ataupun kita bersihkan sisa-sisa dari aksesorisnya. Sobat semuanya bisa lihat kita menggunakan pisau cutter ya, pisau cutter yang mini. Ini bisa menggunakan cutter yang pada umumnya juga bisa sobat semuanya. Jadi tidak tergantung ataupun tidak harus menggunakan cutter yang saya miliki ya, jadi menggunakan cutter yang biasa juga bisa sobat semuanya. Oke, kita tes ya. Di sini warnanya seperti ini ya sobat semuanya, bisa terlihat untuk warnanya itu lebih bervariatif. Oke, kita tes. Nah, mantap ya, mantap, jiwa mempesona. Selanjutnya kita bersihkan. Ini ada sisa-sisa lem sealant, karena ini kalau tidak di sealant ya sobat semuanya, biasanya kalau kena hujan airnya itu masuk ke dalam ya sobat semuanya. Akibatnya untuk untuk kondisi dari monitor ataupun speedometernya itu kemasukan air. Jadi ya kalau kemasukan air ya seperti itu, perangkatnya akan rusak. Mantap, ini kita ratakan ya sobat semuanya. Ini sudah bisa. Kita pasang pelan-pelan sobat semuanya sampai terpasang dengan baik. Nice, kita tambahkan lagi untuk sealantnya, kita tambahkan pelan-pelan, kita tambahkan untuk sealant. Di sini saya menggunakan Dexton, mereknya Dexton. Oke, langsung aja kita tancapkan seperti ini hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti hasilnya bagus ya, minimal bisa terlihat lah untuk monitornya, bisa terlihat daripada yang kemarin tidak terlihat sama sekali. Itu kan susah untuk monitor atau memantau jam misalkan sambil berkendara, itu cukup merepotkan seperti itu ya sobat semuanya. Oke, ini untuk hasilnya kita tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nice, ini seperti ini ya kalau dipakai stiker ya, agak bervariatif.
Mantap. Oke, terima kasih semuanya, sahabat semuanya yang nyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap jiwa mempesona. Dadah.